Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi gini, memang berdakwah di pendidikan itu jihad kita bersama ya. Berdakwah di pendidikan itu butuh nafas yang panjang, memang gak instan, dan sabar adalah kuncinya. Ya, hilang sabar, hilang juga kesempatan kita dapat ilmu. Itulah yang bisa kita ambil ibrah dari kisah Nabi Musa berguru ke Nabiullah Khidir alaihi salam yang ada di surah Al-Kahfi. Nabi Khidir ngasih syarat, Nabi Musa boleh jadi murid dengan catatan nggak protes, nggak nanya. Tapi akhirnya sampai 3 kali Nabi Musa nggak bersabar apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Yang ketiga dipecat jadi murid karena nggak sabar. Jadi sabar itu kunci ilmu yang pertama. Mudah-mudahan ya para pendidik itu Allah anugerahkan kesabaran semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang guru itu sangat luar biasa ya. Saya tadi sampaikan di sesi sharing motivasi dengan anak-anak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di perairan, semuanya mendoakan kebaikan, mengirimkan salawat untuk pengajar kebaikan bagi manusia, untuk para guru. Insya Allah. Jadi kalau para guru ini hari ini lelah, hari ini guru mungkin kurang mendapat tempat di hati masyarakat, profesi yang dipandang sebelah mata, padahal jasa guru itu luar biasa ya, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita semua. Kemudian perbaikan generasi itu sebenarnya bukan dari instansi sekolah, melainkan dimulai dari rumah. Bukankah doa kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ada di surah Al-Furqan 74, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata, dan jadikan kami pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Pemimpin itu lahirnya dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari kursus leadership. Ya, hari ini anak-anak di sekolah mendapatkan kurikulum yang sama, tapi kenapa outputnya berbeda-beda? Tergantung gimana dari rumahnya masing-masing. Jadi peran orang tua itu luar biasa. Dan sebelum menjadi orang tua, kita tentunya lebih dulu menjadi pasangan. Makanya kenapa kita minta pasangan dulu sama Allah kan? Nah, iya, maka kita harus sukses dulu jadi suami dan istri, baru akan sukses menjadi ayah dan ibu. Itu kalau bab suami istri aja belum selesai, masih sering cekcok, konflik, gimana akan bersatu untuk mendidik anak, kan begitu ya. Kemudian kenapa qurrata ayun, pasangan dan anak-anak itu, kenapa mata yang jadi ukuran? Karena inilah mukjizat Quran. Kenapa bukan hati? Karena kalau mata itu melihat saat bersama itu menyenangkan, tapi saat enggak bersama, saat mungkin berjauhan, suatu saat anak kita merantau atau pasangan dinas di luar kota, kalau qurrata ayun itu tetap menenangkan kita. Saat kita terlelap juga enggak bikin kita khawatir, gitulah kenapa mata. Jadi mendidik generasi ya, yang qurrata ayun itu memang butuh kesabaran, butuh nafas panjang. Rasulullah SAW Allah didik 40 tahun sebelum Allah beri tugas 23 tahun. Lebih lama usia pendidikan, usia persiapan daripada usia kenabian. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendidik para sahabat 13 tahun di Mekah untuk ditanamkan keimanannya, baru 10 tahun di Madinah untuk diturunkan aturan syariat beragama. Artinya iman dulu sebelum Quran. Al-iman qabla al-Quran. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, nata'allamna al-iman qabla an nata'allamna al-Quran. Ketika belajar Quran, fasdadna bihi imanan, bertambahlah iman kami. Jadi inilah kuncinya iman sebelum Quran. Sebenarnya kalau anak sudah besar belum soleh itu sulit diperbaiki. Maka didiklah anak menjadi soleh sejak kecilnya, di usia prime time-nya, di usia balitanya, di usia 0 sampai 5 tahunnya. Kenapa Rasulullah yang lahir besar di Jazirah Arab tidak terpengaruhi oleh pengaruh negatif masyarakat Arab jahiliyah di masa itu? Karena dulu saat Nabi usia 1 minggu baru lahir, langsung diselamatkan, langsung Allah karantina dengan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'adah. Jadi orang di Bani Sa'adah itu kan masyarakatnya baik-baik ya, sehingga Nabi tidak terpengaruh oleh rusaknya lingkungan. Yang kedua, punya kemampuan berbahasa yang bagus, karena bahasa di perkampungan Bani Sa'adah itu terjaga, beda dengan di Mekah yang cenderung bahasa pasaran, amiyah, terdistorsi gitu.
Makanya Nabi punya kemampuan jawami'ul kalim, bicara ringkas maknanya luas. Jadi semua itu cara Allah mendidik calon nabinya, terutama di fase prime time, golden age istilah kita hari ini ya. Saat 5 tahun terjadi peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada, itu makin sempurna, dikeluarin semuanya yang jelek-jelek. Jadi kalau anak-anak kita hari ini kecil-kecil udah dikasih gadget, misalnya dia melihat tayangan yang nggak pantas, mungkin aurat dan lain sebagainya, gimana akan baik generasi ini? Jadi memang penentunya itu sejak awal. Nah kalau udah gede, udah terlanjur nggak soleh ini gimana? Ya memang kerja kerasnya akan jauh lebih sulit gitu, akan lebih sulit memperbaiki gitu. Karena ada tanggung jawab yang ditunda, jadi udah tertumpuk makin PR gitu. Tapi tetap hidayah itu milik Allah ya. Batu yang keras pun lama-lama kalau ditetesin air pun akan pecah, akan menjadi lunak ya. Jadi sabar ya. Tugas kita hanya sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengajar ya, mendidik dengan kelembutan, dengan kasih sayang, menyampaikan sebaik-baiknya. Tetap hidayah itu kan milik Allah. Tetap hidayah itu milik Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah bimbing anak-anak didik kita hari ini supaya generasi penerus kita juga nanti akan baik. Mereka bisa menjadi pejuang yang membela agama, yang kembali menegakkan kalamullah, yang kembali menjadi mujahid yang membawa kejayaan Islam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Memang sih dari yang disampaikan Bang Muzammil ya, di sini peran guru ya, terutama orang tua sebenarnya ya, orang tua begitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan juga ke orang tua yang ada di sini ya. Sekolah dengan orang tua itu memang harus bekerja sama. Iya, harus bekerja Gak bisa sama. Konsepnya saya kan udah nitipin anak, saya udah bayar SPP lah kasarnya begitu. Pulang-pulang anak saya harus soleh, nggak begitu konsepnya. Karena pendidikan yang utama itu tetap dari rumah, yang merupakan al-madrasatul ula. Itulah konsep pendidikan dalam Islam. Iya, Masya Allah sekali. Mungkin sebagai penutup Bang Muzammil boleh kasih motivasi ya buat orang tua siswa ya, dalam mendidik anak begitu ya, terutama dalam mempertahankan hafalan. Nanti anak kan sudah menghafal nih di sekolah, tapi di rumah tidak ada pengawasan begitu ya, jadi bisa hilang kembali. Jadi sebagai penutup bisa memberikan motivasi khususnya buat orang tua siswa ya, yang nanti akan menjadi kerjasama yang bagus gitu antara orang tua dan sekolah. Baik, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi spiritnya ya berumah tangga itu, menjadi orang tua mendidik anak-anak adalah supaya kebersamaan di dunia itu berlanjut bahagianya di surga selama-lamanya. Itu yang harus jadi motivasi terbesar gitu ya. Termasuk mendidik anak-anak dengan Al-Quran ya, harus dibekali juga terlebih dahulu dengan keimanan sebenarnya. Karena supaya Quran itu nggak dianggap beban oleh anak-anak. Kan problemnya hari ini Quran itu harus ngafal, harus murajaah, itu kan beban. Sehingga yang namanya beban kalau ada kesempatan ditinggalkan bakal dilewatin gitu. Ya, kalau menghafal wah capek segala macam. Terus pas liburan, pas di rumah, wah kalau ada gadget ya mending gadget lah, lebih nikmat buat dia gitu. Itu karena dia menganggap Quran adalah beban. Coba kalau berangkat dari iman, oh Quran ini ada keberkahan, dia memang menikmati tadabbur Al-Quran, itu akan berbeda gitu. Malah dengan kesadaran sendiri, dengan keinginan sendiri, itu kalau hatinya udah tumbuh. Sama juga kayak kita penting ngajarin anak sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, tapi kan jauh lebih penting mengenalkan Allah saat sholat bersujud menyembah siapa. Penting menghafal Quran, tapi kan jauh lebih penting anak itu menyadari Quran yang dihafal itu perkataannya siapa sih? Kalamnya siapa? Allah yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita, ya, yang sayang sama kita, gitu. Yang rahmatnya mendahului murkanya segala macam. Ya, itu yang harus ditumbuhkan. Maka hari ini kurikulum menumbuhkan iman itulah yang perlu jadi modul yang diseriusi untuk diprogramkan, untuk disusun gitu. Tentu ini butuh waktu yang panjang ya, butuh melibatkan pakar, melibatkan ulama gitu ya, nggak bisa sehari dua hari, nggak bisa semudah mengucapkan gitu. Karena pendidikan iman itu memang harus dimulai sejak dini dengan hal-hal yang sederhana, dialog sehari-hari. Nah, alhamdulillah kita bisa makan, ini rizki dari Allah. Gimana Allah itu harus sering dilibatkan dalam dialog sehari-hari. Kayak ayat Makkiyah yang pendek-pendek jumlahnya banyak. Ya, lebih lama lagi 13 tahun turunnya daripada di Madinah
Jadi memang butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang untuk menumbuhkan iman. Berbeda mengajarkan teori tentang iman dengan keimanan itu sendiri. Iman itu bukan hafalan, rukun iman ada 6 perkara. Iman itu membuktikan, membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan perbuatan, ya. Itu kan teori itu, tapi belum jadi iman kalau belum turun ke hati, belum dapat hidayah dari Allah. Jadi memang itu kerja keras gitu ya, karena hari ini kita berislam karena orang tua kita berislam, kita ikut juga berislam. Coba kalau orang-orang yang mencari hidayah, menjemput hidayah, pasti mereka sangat menghargai, sangat menjaga. Itulah yang terjadi. Sahabat-sahabat kita yang hari ini ketika mu'allaf menjadi muslim yang istiqomah pasti akan berbeda kan kualitasnya. Makanya hidayah itu juga harus diperjuangkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan. Ya, mungkin Ustaz Zahri ini ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Sebagai penutup berarti kita harus bersama-sama ya Bunda di SMP Al Hijrah untuk membantu abang-abang dan kakak-kakak itu bisa mencintai Al-Quran ya. Jadi tidak sekedar tadi kata yang disampaikan oleh Bang Muzammil. Dan yang gak kalah penting adalah sebagai orang tua jangan lupa berdoa. Karena doa itu sangat mustajabah. Amalannya para nabi, Nabi Ibrahim, doa panjang di akhir surah Ibrahim itu doa untuk keluarga dan keturunan. Nabi Zakaria, ya, Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin, Rabbi habli minas salihin, dan seterusnya. Doa Nabi Ibrahim, doa itu sangat mustajabah. Jadi jangan putus asa dari rahman Allah. Insya Allah mudah-mudahan kalau anak kita hari ini belum soleh, suatu saat akan soleh. Baik, saya rasa itu aja dari saya. Lebih dikurangnya saya mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.